apakah Netanyahu sudah pasti akan kalah atau sudah pasti tidak akan lagi menjadi Perdana Menteri Israel? Nah, ini persoalannya. Nah, ada waktu 10-12 hari ke depan bagi pemerintahan baru ini untuk membentuk pemerintahan atau Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja. Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan lagi-lagi isu yang saya bawakan berkaitan dengan Israel. Kali ini dari politik dalam negeri Israel atau politik yang sedang bergejolak di dalam negeri Israel terkait dengan koalisi pemerintahan. Dikabarkan bahwa pihak oposisi kini telah memenangkan persaingan sehingga PM atau Perdana Menteri yang sekarang, Benjamin Netanyahu, atau yang akrab juga dipanggil Bibi, itu terancam tidak lagi melanjutkan pemerintahannya. Dengan kata lain, Netanyahu telah kalah, sehingga kini akan ada muncul pemerintahan baru. Nah, seperti diberitakan di berbagai media bahwa pemimpin oposisi, yaitu Yair Lapid, ya, yang merupakan pemimpin partai Yesh Atid itu berhasil memenangkan koalisi pemerintahan, ya, dan itu telah diakui dan diucapkan selamat oleh Presiden Israel Reuven Rivlin ya, beberapa waktu yang lalu, sehingga Yair Lapid yang merupakan atau notabene merupakan mantan penyiar televisi dan juga mantan Menteri Keuangan akan berhasil menjadi pemenang. Nah, mitra utama dari Lapid adalah partai dari nasionalis kanan yaitu Naftali Bennett yang dalam pembicaraan di kalangan mereka Naftali Bennett ini kemungkinan akan menjadi Perdana Menteri baru ya, pengganti Netanyahu ya. Mungkin nanti akan secara rotasi. Nah, tentu dalam politik Israel yang merupakan multi-partai dengan banyaknya partai politik, tidak ada suara mayoritas di parlemen Israel. Ya. Karena itu juga pemerintahan baru ini nanti akan koalisi dengan banyak sekali partai. Dan menurut kabar bahwa koalisi ini akan terjadi antara partai-partai kecil dan menengah. Termasuk, nah ini yang pertama kali dalam sejarah adalah Partai Arab ya, yang mewakili minoritas kaum Arab di Israel yaitu sekitar 21% ya. Nah ini pertama kali dalam sejarah Partai Arab masuk ke dalam parlemen. Nah ini artinya sebagai koalisi pemerintahan ya. Kalau masuk dalam parlemen mungkin sudah, tapi sebagai ikut dalam koalisi pemerintahan ini pertama dalam sejarah ya. Artinya bahwa ini ada kesempatan untuk partai yang mewakili minoritas Arab menjadi salah satu dari penguasa pemerintahan baru Israel ke depan nanti ya. Sementara partai-partai kecil menengah lainnya yang bisa disebutkan adalah selain Yaminanya Bennett ya, juga ada partai Blue and White, kemudian ada partai sayap kiri Meretz, kemudian partai buruh, juga partai Yisrael Beitenu, kemudian New Hope. Nah, New Hope ini adalah partai pecahan dari Likudnya Benjamin Netanyahu. Nah kita kadang-kadang taunya di Israel itu kan dua partai besar ya, Likud dengan buruh yang sering bergantian memerintah Israel, tapi ternyata Israel ini adalah negara dengan multi partai, mirip seperti Indonesia ya, partainya banyak sekali. Dan pada pemilu terakhir Maret kemarin
itu suaranya tidak ada yang besar. Bahkan Netanyahu sendiri, Likud sendiri yang notabene menjadi pemenang pemilu hanya memperoleh 30 kursi. Ya. Dan Knesset itu seperti kita ketahui memiliki 120 anggota. Ya, parlemen Israel namanya Knesset, ya jumlahnya 120 anggota. Nah, Likud hanya menang dengan 30. Dan partai-partai yang lainnya lebih kecil lagi. Bahkan partai yang dipimpin Lapid, ya oposisi yang kini mengalahkan Netanyahu, itu jumlahnya lebih kecil lagi, separuh. Ya, separuhnya dari partainya Netanyahu alias Likud. Jadi ini memang Israel ini menarik secara sistem politik ya dengan multi partainya, ya, sehingga mirip sekali dengan ya antara lain Indonesia yang sama-sama menggunakan sistem multi partai ya. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian apa? Apakah Netanyahu sudah pasti akan kalah atau sudah pasti tidak akan lagi menjadi Perdana Menteri Israel? Nah, ini persoalannya. Nah, ada waktu 10-12 hari ke depan bagi pemerintahan baru ini untuk membentuk pemerintahan atau bagi kubu oposisi ini untuk membentuk pemerintahan baru. Jadi ada waktu sekitar 10-12 hari. Nah, di dalam waktu 10-12 hari tersebut, segala kemungkinan bisa terjadi. Ingat, politik adalah sesuatu yang dinamis. Ya. Jangankan 10-12 hari, hitungan 1-2 hari saja, arah pergerakan politik itu bisa berubah. Nah, termasuk juga dalam konteks Israel saat ini. Dalam waktu kurang lebih 2 minggu tersebut, Netanyahu masih punya kesempatan untuk melawan atau menentang pemerintahan baru bentukan oposisi ini. Nah, salah satu strategi yang akan digunakan oleh Netanyahu seperti banyak dilansir oleh para pengamat Israel sendiri ya, bahwa Netanyahu akan mencoba melobi ya beberapa orang yang tidak suka dengan kehadiran partai Arab di koalisi pemerintahan, ya, termasuk dari Yaminanya Naftali Bennett sendiri yang merupakan mitra utama dari Yair Lapid. Nah, ini akan coba dibujuk oleh pihak Netanyahu supaya ya mereka tidak suka dengan partai yang mewakili Arab sehingga kemudian koalisi menjadi tidak kuat. Ya, artinya nanti kalau partai Arab tidak masuk ke dalam koalisinya Lapid, maka ya tidak akan menjadi pemenang lagi. Nah, itu strategi Netanyahu salah satunya ya. Kemudian strategi lain yang sebetulnya ini biasa dilakukan oleh Netanyahu adalah tentu akan menggunakan serangan ya seperti propaganda bahwa pemerintahan baru nanti ini yang dibentuk oleh Lapid dan Naftali Bennett ini akan dianggap sebagai mengancam keamanan negeri atau dalam negeri Israel. Nah, bahwa dengan model pemerintahan yang lebih lunak dalam pandangan Netanyahu, maka ini akan menjadi ancaman bagi keamanan Israel. Tentu saja ancaman yang dimaksud adalah termasuk dalam konteks ideologis, termasuk dalam konteks kasus dengan Palestina dan sebagainya. Nah, ini salah satu propaganda yang terus disuarakan oleh Netanyahu dalam rangka melawan oposisi yang kini sedang menang. Ya, tapi kita akan saksikan ke depan siapakah yang akan menjadi pemenang yang sesungguhnya. Ya, apakah oposisi akan melanjutkan kemenangan sampai betul-betul terbentuk pemerintahan baru dalam 2 minggu ke depan, atau Netanyahu akan bisa membalikan keadaan dengan strateginya itu. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya dan tetap semangat.